Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku lagi. Buat kalian yang udah pernah nonton konten aku yang sebelumnya, selamat datang. Ini adalah konten aku yang kedua. Mungkin ini isinya lebih singkat daripada yang kemarin, cuma beberapa menit, setengahnya mungkin dari yang kemarin karena emang kata-katanya udah aku susun dan bisa dibilang aku sekarang lebih percaya diri dari konten yang sebelumnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga lagi butuh ngedengerin podcast ini. Selamat menikmati. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih dari kalian yang ngerasa rendah diri? Ngerasa gak ada gunanya dan gak berguna? Seakan mau ada atau gak adanya kita juga gak ada pengaruhnya. Dunia akan tetap berjalan seperti biasanya, bahkan mungkin lebih baik lagi. Rasanya mau ngelakuin sesuatu tapi bingung. Kira-kira kita harus ngapain biar gak jadi beban buat orang lain. Pengennya ya gitu, ngebantu orang lain, bantu ngeringanin beban mereka. Ya, tapi diri sendiri masih jadi beban. Jadi gak pede mau ngebantuin orang. Makin kita ngeliat dunia, makin kita tahu kalau banyak orang hebat di luar sana. Dan sejalan dengan itu kita juga jadi ngerasa makin kecil dan semakin gak ada apa-apanya gitu dibandingkan mereka. Mereka di luar sana udah ngelakuin banyak hal hebat. Jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, banggain orang tua dan keluarganya. Intinya tuh banyak memberi kebahagiaan buat masyarakat. Terus abis itu kita ngeliat kaca. Apa yang kita lihat? Diri kita sendiri yang lagi ngiler padahal gak lagi tidur. Benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat sadar. Sebenarnya kita mungkin gak pengen punya segala yang dimiliki mereka, tapi kita pengen keinginan kita tercapai. Kalau menurut banyak orang, mereka yang hebat itu yang bisa punya mobil, aku gak peduli. Yang aku pengen punya motor. Kalau menurut orang lain, hebat itu bisa sampai di titik dibanggain seluruh masyarakat dan negara, aku gak perlu. Yang aku pengen setidaknya ngebanggain orang tua. Kalau menurut orang lain, hebat itu bisa kuliah di luar negeri dan dapat IPK yang tinggi, aku nggak perlu. Yang aku pengen, aku bisa kuliah tanpa membebani orang tua. Kalau menurut orang lain, hebat itu bisa dapat pekerjaan tetap di perusahaan yang besar, aku nggak perlu. Yang aku pengen cuma dapat kerjaan yang aku suka, lingkungannya bagus, tetap bisa beribadah, dan gajinya harus banding. Itu cukup buat aku. Kalau menurut orang lain, hebat itu bisa dapat pasangan yang berasal dari keluarga kaya raya, aku nggak peduli. Yang aku pengen dapat pasangan yang mau berjuang sama-sama. Kalau dia kaya, ya itu bonus. Kadang juga mikir gitu, gimana caranya dapat duit banyak, nggak capek, cepet, iya nggak? Pasti ada, atau banyak malah yang mikir ke situ kan. Akhirnya mereka beberapa yang gelap mata malah minta solusinya sama siapa? Mbah Dukun, na'udzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kayak gitu, dosanya itu besar dan nggak akan pernah diampuni sama Allah. Tapi setelah dipikir-pikir, kok nggak ada kayak gitu ya, kerjaan yang gampang, dapat duit banyak, terus nggak capek. Ya, mau nggak mau kita harus berjuang dengan perjuangan yang nggak mudah pastinya. Bahkan orang-orang hebat di luar sana juga pasti ngalamin banyak ujian dan masalah yang mungkin kalau kita jadi mereka, kita nggak akan kuat dan memilih menyerah di tengah jalan. Waktu kita ngelihat orang lain sehebat itu, kita juga pengen kan, kita mulai cari-cari cara biar jadi orang yang sukses. Maksudnya nggak harus sesukses mereka, tapi sukses menurut diri kita sendiri. Kalau bisa ya emang ngelebihin mereka sih. Saat memulai sesuatu, pasti kita punya banyak ketakutan yang nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi kadang takut aja gitu. Takut apa yang kita jalanin, takut apa yang kita kerjain sekarang itu nggak bisa menjadi jalan kesuksesan buat kita. Takut gagal sebelum memulai. Takut saat kita akhirnya berani mengambil resiko, kemudian gagal, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, dan akhirnya kayak gitu terus. Setelah gagal berkali-kali, kita jadi capek dan
menyerah. Padahal sih kita nggak tahu ya, bisa jadi satu kali langkah lagi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Takut gak bisa ngeyakinin diri sendiri saat di posisi yang lagi sedih-sedihnya. Pasti akan ada saat kita berada di bawah, saat kita mencoba kemudian gagal, apalagi yang udah berkali-kali, pasti itu nggak akan mudah untuk bangkit lagi. Takutnya itu kita nggak bisa meyakinkan diri sendiri untuk bangkit lagi. Ya, dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya sebenarnya. Beberapa orang mungkin berhasil dalam satu kali percobaan, tapi kan nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang seberuntung itu. Kita semua berjuang, kita semua berusaha, apalagi pada kesempatan pertama, kita itu selalu pengennya ngasih yang terbaik dengan hasil yang baik juga. Ibaratnya itu atlet, semua orang berusaha dengan keras untuk jadi seorang atlet. Beberapa atlet itu harus ngalamin dulu yang namanya kalah, kemudian baru dapat perunggu, dapat perak dulu, baru akhirnya dia bisa dapat emas. Tapi beberapa juga bisa langsung dapat emas saat dia baru pertama kali bertanding. Hebat kan? Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Semua orang punya jalan dan waktu kesuksesan yang berbeda-beda. Semua orang bisa jadi sukses, bisa jadi hebat. Tergantung dengan perjuangannya, dia mampu melewatinya apa enggak, dia mau berusaha apa enggak, doanya juga gimana sama Allah. Kalau dia tetap istiqomah, dia tetap sabar, insya Allah dia akan jadi orang yang sukses dan hebat, bahkan melebihi orang-orang yang sekarang dia kagumi gitu. Aku ada kata-kata yang bagus, kata-katanya kayak gini, tidak ada lift menuju kesuksesan, kita harus menaiki tangga. Iya benar banget, kita semua kan menaiki tangga untuk menuju kesuksesan, ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Kadang beberapa dari kita itu merasa nggak sabar, jadinya mau instannya aja, mau cepetnya aja. Akhirnya tangganya kita naikin, langsung kita lompatin 2, 3, atau 4 tangga, 4 step kita lewatin, tapi belum tentu kita mencapai ke atas. Belum tentu kita mencapai apa yang jadi tujuan kita. Kenapa? Karena dalam prosesnya kita melompat itu, kita naikin tangga itu, kita bisa kepleset atau kejatuh. Karena terlalu terburu-buru. Sedangkan kalau kita naikin satu persatu, kita nikmatin prosesnya, kita udah pasti bisa sampai ke atas. Meskipun butuh waktu dan proses yang lama, kita harus yakin. Insya Allah kesuksesan ada di tangan kita. Oke? Oke, jangan patah semangat semuanya, tetap semangat dimanapun kalian berada, gimanapun kondisi kalian sekarang, aku nggak tahu, tapi buat kalian yang sekarang lagi ngerasa sendiri, ngerasa sedih, pokoknya semangat terus, kalian pasti bisa, kalian orang-orang yang hebat dalam hidup kalian sendiri, kalian hebat.